Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Prey di tahun 2022 yang dimainkan oleh peran utamanya Ember Midthunder. Kisah ini menceritakan tentang monster yang pernah menjejakkan kakinya di sebuah tempat. Di tempat ini terdapat suku yang mana para pria akan berjuang untuk berburu dan membuat pertahanan. Sedangkan para wanitanya akan bekerja setiap pagi untuk mencari obat dengan tumbuhan-tumbuhan di hutan. Naru adalah wanita suku yang sebenarnya tak begitu tertarik dengan mencari obat. Dirinya ingin menunjukkan jika wanita mampu untuk berburu. Saat itu Naru sempat menemukan jejak rusa dan mengikutinya, berusaha untuk dapat menangkapnya, namun sayangnya saat itu rusa tersebut kabur. Dan Sari sang anjingnya mengalami luka akibat perangkap yang diletakkan seseorang. Bagaimana saat itu Naru melihat langit yang seperti dilewati oleh sesuatu. Dirinya kemudian menceritakan kepada kakaknya Tabe dan berkata jika kini dirinya sudah siap untuk melakukan perburuannya, dengan kata lain Kutamiya, berburu sesuatu yang memburu mereka. Ibu dari Naru dan juga Tabe adalah pengobat yang baik. Naru bisa melakukan segala hal, namun dirinya tetap memilih untuk bisa menjadi pemburu. Dan saat itu ibunya memintanya untuk mencari bunga Totsia Orange untuknya. Dan saat itu juga benda di langit muncul dan kemudian ada sosok yang tak terlihat namun ada. Saat akan berjalan, Naru malah mendengar jika para pemburu mengejar mangsa mereka. Dan di sana Naru mengikuti mereka. Di tengah hutan saat itu monster ini melihat bagaimana seekor ular menggigit mangsanya. Dan dengan cepat monster itu melawan ular tersebut dan menghancurkannya. Naru pada akhirnya mengikuti para pria untuk berburu. Mereka terus mencari jejak sampai kemudian bertemu dengan pria lain yang terluka. Naru dengan keahliannya dalam pengobatan pun memberikan pertolongan, dan untuk menghentikan pendarahannya, dirinya memberikan obat Totsia Orange agar tubuhnya menjadi dingin dan menghambat pendarahan. Bagi Naru, singa itu pasti mengalami sesuatu yang membuatnya lari dari sarangnya, karena Puhi sendiri tak dibunuh olehnya. Akhirnya mereka pun membawa pulang Puhi. Namun dalam perjalanan Naru melihat ular yang telah dikuliti, dan juga ada jejak kaki besar di sana. Naru tak bisa kembali, dirinya pun menyusul kakaknya untuk bisa memperingatkan dirinya. Naru saat itu tak sendiri, dirinya ditemani oleh Paka. Saat mereka telah bertemu, mereka pun masuk ke kandang singa. Kakaknya mengatakan jika ini adalah waktunya Naru melakukan Kutamiyanya. Mereka pun membuat pancingan terhadap singa itu. Paka saat itu diserang, dan kemudian singa ini menghampiri Naru. Saat itu Naru tak sengaja melihat ada kilatan cahaya yang kemudian membuatnya terkejut dan jatuh dari pohon. Saat sadar, Naru sudah berada di tenda ibunya. Ibunya pun marah dan mengatakan jika tujuan Kutamiya bukanlah untuk membuktikan diri bisa berburu, tapi untuk bertahan hidup. Tak lama saat itu Tabe datang dengan membawa kepala singa tersebut. Pada malam itu mereka pun merayakan keberhasilan Tabe sebagai ketua perang. Naru merasa perjuangan mereka belum selesai. Ada hal lain di hutan, tapi kakaknya tak mendengarkannya. Kakaknya malah mengatakan jika Naru telah berusaha, namun tak bisa menyelesaikannya. Keesokan paginya Naru kembali menemukan cairan hijau dan juga lapak kaki yang sama besar dengan kemarin. Di lain sisi monster mulai mengintai serigala dan juga kelinci. Di sini monster ini lebih memilih untuk melawan serigala yang ada di hadapannya, dan kemudian melumpuhkan hewan tersebut. Naru sama sekali tak berhenti, dirinya terus berburu dan melakukan perjalanan. Monster yang membunuh serigala ini memiliki teknologi yang canggih. Dirinya bisa membuat kepala serigala itu menjadi tengkorak dalam waktu yang singkat. Sedangkan Naru sendiri sampai di suatu tempat di mana banyak hewan yang mati dan dikuliti. Hewan-hewan itu mati tanpa memiliki kulit mereka, bahkan di sana ada rokok. Naru terus berjalan dan tanpa disadari, dirinya masuk ke dalam lumpur hidup. Monster ini berjalan ke tempat yang sama dengan Naru. Dirinya juga melihat banyaknya hewan yang mati dan juga jejak dari orang.
Naru saat itu berusaha untuk melepas kapak ke arah kayu, sehingga itu bisa menariknya keluar dari sana. Pada akhirnya Naru berhasil dan kemudian membersihkan diri. Setelah itu menemukan seekor beruang. Naru mencoba untuk menggunakan panahnya, namun sayangnya talinya terputus dan membuat beruang tersebut menghampirinya. Untungnya Sari cukup cerdas dengan membawa pergi beruang tersebut ke arah lain. Saat Naru bersiap memanah, tiba-tiba beruang itu kembali dan Naru harus masuk ke dalam air dan masuk ke dalam semak-semak kayu. Tak lama setelah itu seperti ada yang mengalihkan perhatian beruang. Di sini beruang itu melawan sebuah kilatan yang muncul dan juga hilang. Naru akhirnya menyaksikan pertarungan keduanya yang membuat beruang itu mati dan darahnya menutupi semua tubuh monster tersebut. Naru saat itu langsung masuk ke air dan berlari menjauh. Di sini Naru bertemu dengan para pria yang diutus kakaknya untuk memulangkan Naru. Mereka memaksanya hingga membuat pertarungan. Namun saat itu Naru kalah dan mereka memaksanya untuk pulang. Para pria ini tak percaya saat Naru menceritakan adanya monster. Sampai tiba-tiba monster itu telah mengintai mereka dan menyerang salah satu dari mereka dengan brutal. Satu persatu pria itu tiada, namun mereka juga tak melepaskan Naru. Naru berusaha melepaskan talinya sendiri dan berlari menjauh. Sampai di padang rumput ada pria lain yang menahannya dan mereka bersembunyi. Saat mereka akan menyerang monster itu, tiba-tiba monster itu mengetahui posisi mereka dan mereka pun segera berlari. Dalam pengejaran itu pria ini mati dan Naru terus berlari sampai akhirnya kakinya terkena perangkap. Monster itu melihatnya dan hanya menarik rantai tersebut. Setelah itu menghilang. Dan tak lama disusul oleh pria barat lain dengan senjata mereka. Mereka menyandranya dan Naru akhirnya tahu jika mereka inilah yang telah menguliti para bison. Mereka juga ingin mengetahui siapa yang ada di luar sana yang mengintai mereka. Ternyata di sini Tabe juga mereka sandra dan bahkan salah satunya membuatnya terluka di depan Naru. Mereka di scene ini menjadikan Naru dan juga Tabe sebagai umpan monster tersebut. Namun sayangnya mereka yang diserang oleh monster tersebut. Satu persatu dari mereka diserang. Naru menyadari jika monster itu tak akan menyerang mereka yang menjadi tahanan. Dan itu bukan caranya berburu. Monster ini dengan mudah menjatuhkan mereka, bahkan perangkap yang dibuat tak ada arti dengan senjata modernnya. Naru dan Tabe pun berjuang untuk membuka tali mereka yang pada akhirnya berhasil dilepaskan. Tabe akan mengambil kuda dan Naru sendiri akan mencari Sari. Naru kembali ke kamp pria barat dan membebaskan Sari, melawan satu persatu dari mereka dan berhasil. Naru meminta Sari untuk pergi. Ternyata bukan hanya manusia yang menyembuhkan luka. Seperti apa yang dikatakan Tabe, mereka yang berdarah berarti bisa mati. Tak lama salah satu pria barat datang dan kemudian meminta Naru mengobatinya dan berjanji akan mengajarinya menggunakan senjata mereka. Naru kemudian memberikan obat pada kakinya dan memberinya makan bunga Totsia orange. Di scene ini pria itu sambil mengajari Naru. Tak lama Naru merasa ada yang datang. Pria ini berusaha bertahan dengan pura-pura mati. Yang anehnya, efek dari bunga itu membuat manusia itu tak terdeteksi oleh monster tersebut. Pria itu terlihat seperti mati, dan Naru akhirnya mengetahui hal besar ini. Pria yang tadinya berpura-pura mati akhirnya berteriak karena kakinya diinjak oleh monster tersebut. Akhirnya monster itu pun membunuhnya. Dirinya kemudian mendeteksi Naru. Dan tak lama saat itu Tabe datang dan memukul hingga topeng monster tersebut terjatuh. Tanpa topengnya penglihatan monster itu tak jelas. Tabe melawan dengan baik, mereka seimbang. Luka yang diberikan Tabe cukup banyak, namun seketika dirinya hilang. Di sini baik Tabe dan Naru terus mencari di mana keberadaan monster tersebut. Tak lama Tabe merasa waktunya telah dekat dan meminta Naru untuk pergi. Perjuangannya telah selesai saat ini. Tabe kalah di depan mata Naru. Naru sendiri tak bisa menembakkan senjata itu. Saat monster akan mendekatinya, Tabe masih berusaha menghalangi dan akhirnya Naru berhasil lari.
Kesedihan itu tak mudah bagi Naru dan juga ibunya. Pada malam hari, Naru menemukan pria yang melukai kakaknya dan akan menembaknya. Namun hal itu tak dilakukan. Dirinya menyerang dan malah membuat sebagai umpan bagi monster. Pria ini sadar dengan tanpa kaki. Naru membalasnya dengan caranya. Naru memakan bunga itu dan tak terlihat oleh monster itu. Naru sengaja membuat pria tadi berisik dan akhirnya dirinya dihabisi bukan oleh Naru tapi monster tersebut. Sekali tembakan Naru menjatuhkan topeng monster tersebut dan Naru kemudian mengambilnya, memasang semua perangkap tajam di pohon dan meletakkan topengnya di suatu tempat. Naru membuat monster itu pergi ke tempat di mana dirinya menaruh senjata. Lukanya menjadi banyak dan membuat monster itu kehilangan tangannya. Di sini Naru hampir terpenggal, namun dirinya menyerang dan berhasil kabur. Namun saat itu Naru kembali menyerang serta membawanya masuk ke dalam lumpur hidup. Dan saat monster itu keluar dan akan menembaknya, mata dari topengnya membaca bahaya. Tembakan itu akhirnya mengarah padanya dan menembak monster itu tepat pada kepalanya dengan senjatanya sendiri. Pada akhirnya Naru datang ke suku dengan buruannya. Mereka tak bisa tinggal lagi di sini. Karena sangat berbahaya, mereka harus berada di tempat yang lebih tinggi. Kini Naru menjadi kepala perang dari suku dan telah membalas dari kematian kakaknya Tabe.